Halo sahabat yang beriman. Bayangkan seekor kucing kecil tergeletak di tengah jalan pasar. Tubuhnya menggigil, bulunya basah kuyup, matanya menatap kosong. Sementara di sekelilingnya, manusia berlalu tanpa peduli. Dibuang oleh tangan yang dulu memberinya makan, diseret oleh nasib yang tak ia mengerti, dan kini hanya menunggu, entah pertolongan atau kematian. Hujan turun deras, suara petir memecah langit. Namun tak ada yang berhenti menolong. Satu langkah lagi, satu detik lagi, dan takdir kucing itu akan berubah selamanya. Apa yang sebenarnya akan terjadi malam itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan cerita inspiratif dan kebaikan. Sore itu, langit menurunkan air matanya. Pasar kecil di pinggir kota mulai sepi. Satu persatu pedagang menutup lapaknya. Di antara keramaian yang memudar, seorang lelaki tampak berjalan tergesa dengan sebuah kardus lusuh di tangannya. Dari dalamnya terdengar suara lirih. Seekor kucing kecil berwarna abu-abu, tubuhnya kurus, matanya sayu, dan nafasnya tersengal. Lelaki itu berhenti di depan toko sembako kecil, menatap ke sekeliling sejenak, lalu meletakkan kardus itu di tanah. Hujan turun semakin deras. Tanpa menoleh, lelaki itu pergi. Langkahnya cepat, tak menoleh sedikit pun. Kucing kecil itu menatap ke arah langkah majikannya yang menjauh. Matanya bergetar, seolah masih berharap akan ada panggilan lembut untuk kembali pulang. Tapi yang tersisa hanya jejak kaki yang hilang ditelan hujan dan suara riuh pasar yang perlahan tenggelam oleh angin malam. Tubuh kecil itu meringkuk di kardus basah, menggigil, sendirian. Namun, sorot matanya belum padam. Ada harapan kecil di sana, harapan yang bahkan tak lagi dimiliki manusia yang telah membuangnya. Malam menelan pasar itu perlahan. Lampu-lampu toko padam satu persatu, menyisakan temaram cahaya dari warung yang belum tutup. Hujan sudah berhenti, namun tanah masih basah, menyisakan aroma lumpur yang menusuk. Di sudut jalan, di depan toko sembako kecil milik Pak Hamid, kucing itu masih duduk di atas kardus yang kini mulai hancur. Tubuhnya menggigil. Air menetes dari bulunya, menuruni wajahnya yang penuh debu dan lelah. Matanya menatap lurus ke jalan tempat majikannya tadi pergi. Tak berkedip, tak bergeser, hanya tatapan kosong yang menyimpan harapan. Seseorang lewat, menendang sedikit kardus itu agar tidak menghalangi jalan. Kucing itu tidak melawan. Ia hanya meringkuk lebih dalam, menahan dingin dan rasa sakit yang tak mampu ia pahami. Dari balik pintu toko, Pak Hamid memperhatikan dalam diam. Ia baru saja menutup dagangannya, tapi langkahnya tertahan. Sorot mata kucing itu menancap di hatinya, seperti panggilan yang sulit dijelaskan. Pak Hamid menghela napas panjang. Ia tahu betapa kerasnya hidup di pasar ini. Manusia bisa tega membuang, mengabaikan, bahkan menertawakan penderitaan makhluk sekecil itu. Tapi malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kucing itu tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya menunggu dengan kesabaran yang membuat dada siapapun terasa sesak. Beberapa pedagang yang masih membereskan dagangannya sempat berkomentar lirih. Kasihan, pasti dibuang. Tapi ya sudahlah, namanya juga hewan. Yang lain malah tertawa kecil. Ah, biarin aja, paling besok udah mati. Kalimat itu menampar hati Pak Hamid. Ia menoleh lagi ke arah kucing itu, menatap matanya yang sayu tapi masih berkilau kecil. Entah kenapa, tatapan itu membuatnya sulit berpaling. Dalam hati, ada bisikan halus yang tumbuh pelan. Sebuah rasa yang belum ia pahami. Antara iba dan takdir yang mungkin memang sedang mengetuk pintu hidupnya malam itu. Kucing itu menatap jalan. Sementara bulan menggantung di langit dengan cahaya pucat yang menyedihkan. Dingin malam merayap ke tulang. Namun di balik sorot mata yang tak berpaling itu, ada kisah besar yang baru akan dimulai. Pagi datang, tapi cahaya mentari terasa dingin. Embun belum kering di dedaunan, dan udara pasar masih membawa sisa bau lumpur hujan semalam. Suara pedagang mulai terdengar,
Gaduh, ramai, saling tawar-menawar. Namun di sudut kecil depan toko sembako Pak Hamid, ada pemandangan yang seolah tak berubah sama sekali. Kucing kecil itu masih di sana. Duduk lemah di atas kardus yang mulai lembek. Bulunya kusut, tubuhnya kotor, dan matanya tetap menatap arah jalan yang sama, arah di mana majikannya menghilang semalam. Pak Hamid berdiri di depan pintu tokonya, membawa sapu kecil. Bukan untuk membersihkan, tapi sekadar menenangkan pikirannya. Tatapannya sesekali jatuh ke arah kucing itu. Ia ingin mendekat, ingin memberi makan, tapi hatinya bimbang. "Sudah, Pak Hamid," ucap seorang pedagang sayur di sebelahnya. "Biarin aja. Namanya juga hewan. Kalau lemah ya mati sendiri." Pak Hamid diam. Kalimat itu menggantung di telinganya, terasa menusuk. Di satu sisi, ia tahu benar kerasnya hidup di pasar. Setiap orang sibuk mencari rezeki. Tapi di sisi lain, nuraninya menolak membiarkan makhluk sekecil itu binasa tanpa peduli. Ia akhirnya berjalan mendekat, mengambil sepotong ikan asin dari toples dagangannya. Ditaruhnya di depan kucing itu, pelan, dengan hati yang penuh ragu. Namun, kucing itu hanya menatap, tak menyentuh, tak mencium, tak bergerak. Matanya masih lurus ke jalan. Pak Hamid menghela napas. Mungkin pikirnya, kucing itu sudah pasrah. Tapi ketika ia menatap lebih dekat, ia melihat sesuatu yang lain. Ada cahaya kecil di mata kucing itu, cahaya harapan, bukan sekadar pasrah. Seolah ia masih percaya seseorang akan datang menjemputnya. Di belakang mereka, sekelompok pemuda tertawa kecil. "Sampai kapan tuh kucing duduk di situ?" Yang lain menimpali, "Mungkin nunggu majikannya minta maaf." Hahaha. Tawa mereka memecah udara pagi. Sementara Pak Hamid hanya menunduk. Ia merasa dadanya sesak. Dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah rasa yang pelan-pelan mengikis logika dan menggugah nurani. Rasa itu berbisik lirih. "Jangan biarkan kesetiaan sekecil ini mati di depan matamu." Ia kembali masuk ke dalam toko, tapi langkahnya terasa berat. Setiap kali ia menatap keluar jendela, pandangannya selalu jatuh ke arah kucing itu. Diam. Menunggu. Seolah waktu berhenti hanya untuk makhluk kecil yang menolak berpaling dari harapan yang sudah hancur. Sore itu, langit kembali menghitam. Awan pekat menggantung rendah di atas pasar yang mulai sepi. Angin membawa bau tanah basah dan daun yang terhempas. Suara petir terdengar dari jauh, menandai datangnya hujan besar. Pak Hamid berdiri di depan pintu tokonya, menatap ke langit. Ia baru saja membereskan dagangan, tapi pikirannya tidak tenang. Matanya terus mencari ke arah sudut jalan di mana kucing itu biasanya duduk. Dan benar di sana, tubuh kecil itu masih meringkuk di kardus yang sudah hampir hancur. Tetesan pertama hujan jatuh seperti jarum dingin di kulit. Lalu semakin deras, menghantam atap-atap seng dan jalan yang berdebu. Orang-orang berlarian menutup lapak, menggulung terpal, dan menutup diri di bawah payung. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pemandangan yang menyesakkan dada. Kucing itu tak lagi duduk. Ia tergeletak miring, setengah tubuhnya terendam air hujan yang mengalir deras di selokan pasar. Kardus tempatnya berteduh sudah hancur lebur, terseret arus. Matanya setengah terpejam, tubuhnya tak lagi bergerak. Pak Hamid terpaku. Nafasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang mencengkeram dadanya kuat-kuat. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi, hanya suara hujan yang menggila. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus hujan. Langkahnya berat, pakaiannya basah kuyup, tapi hatinya hanya satu, menyelamatkan makhluk kecil itu. Ia mengangkat kucing itu dengan kedua tangannya. Tubuhnya terasa dingin, seperti tak bernyawa. Air menetes dari bulunya, mengalir di tangan Pak Hamid. "Ya Allah!" bisiknya dengan suara parau, hampir tak terdengar di antara gemuruh hujan. Ia memeluk tubuh kecil itu ke dadanya, berlari kembali ke toko. Orang-orang yang melihat hanya berhenti sejenak. Ada yang menggeleng, ada yang tertawa kecil.
Buat apa repot-repot? Pak, itu cuma kucing sekarat. Tapi Pak Hamid tidak peduli. Matanya memerah, langkahnya cepat, hatinya panas oleh rasa iba yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di depan toko, ia meletakkan kucing itu di kain lap bekas. Tangannya gemetar saat mencoba mengelap air dari tubuh kecil itu. Namun kucing itu tetap diam, tak bergerak, tak bersuara. Hanya ketika Pak Hamid menyentuh kepalanya perlahan, kucing itu menggerakkan ekornya pelan, 1 kali. Lalu mengeluarkan suara kecil, sangat lirih, seperti napas terakhir yang tersisa. Pak Hamid menunduk, menahan air mata. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar, kalau malam ini ia terlambat sedikit saja, mungkin ia hanya akan memandangi bangkai kecil yang membeku di depan tokonya. Hujan masih mengguyur pasar dengan deras. Langit seolah menangis bersama bumi. Lampu toko Pak Hamid bergetar ditiup angin, memantulkan bayangan samar di lantai yang basah. Di tengah keheningan yang sendu, seorang lelaki tua duduk di lantai tokonya, memeluk seekor kucing kecil yang masih menggigil lemah di tangannya. Tubuh kucing itu nyaris tak bergerak. Nafasnya tersengal. Sesekali terdengar suara pelan seperti bisikan maut yang belum siap berpisah. Pak Hamid menatap wajah kecil itu dengan mata yang memerah. Bulunya kusut, penuh lumpur dan air hujan, tapi di balik itu ada sesuatu yang begitu hidup. Sepasang mata yang masih mencoba terbuka, masih ingin bertahan. Ya Allah! Suara itu keluar lirih, parau, seolah menembus dingin malam. Kalau ini adalah ujian, jangan biarkan aku hanya menjadi penonton bagi makhluk kecil yang kau ciptakan. Tangannya gemetar, menggenggam tubuh kucing itu makin erat. Ia merasa ada detak yang lemah, tapi masih ada. Masih ada. Dan itu cukup baginya untuk berjuang. Dari luar, suara hujan berubah menjadi irama lembut, seperti lantunan doa dari langit. Pak Hamid menatap kucing itu lagi. Dalam tatapan kecil yang sayu itu, ia seperti melihat pantulan masa lalunya sendiri. Kesepian, ketakutan, dan rasa ingin dicintai yang tak pernah diucapkan. Air matanya menetes tanpa disadari, jatuh di kepala kucing itu, bercampur dengan sisa hujan yang belum kering. Kalau engkau izinkan aku menolongnya, aku akan berusaha. Ya Allah, meski dengan apa yang aku punya. Aku tak ingin menyesal karena membiarkan nyawa sekecil ini hilang tanpa arti. Kucing itu bergerak sedikit, pelan, nyaris tak terlihat. Tapi bagi Pak Hamid, gerakan kecil itu adalah jawaban dari langit. Ia tersenyum tipis di antara tangisnya. Senyum yang lahir dari keputusan besar dalam hidupnya. Malam itu, hujan masih turun, tapi hatinya perlahan menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Hamid merasa tidak sendirian. Ada makhluk kecil yang membuatnya merasa dibutuhkan, bukan karena dagangan, bukan karena uang, tapi karena kasih. Ia menatap jendela yang berembun, melihat bayangan dirinya memeluk kucing itu erat. Dan di balik kaca yang buram, seolah ada cahaya kecil yang muncul, cahaya dari hati yang baru saja hidup kembali. Pagi itu, hujan telah berhenti. Langit masih kelabu, tapi aroma tanah basah terasa menenangkan. Air menggenang di jalan pasar, memantulkan bayangan para pedagang yang baru membuka lapak. Pak Hamid keluar dari tokonya dengan wajah letih tapi mata yang penuh tekad. Di dalam kardus kecil yang ia tutup dengan kain lusuh, seekor kucing lemah terbaring diam. Nafasnya pelan, tapi masih ada. Masih ada tanda kehidupan. Secuil harapan yang membuat langkah Pak Hamid tak berhenti. Ia menatap ke arah jalan raya. Hari ini, ia tidak akan berjualan. Hari ini, seluruh perhatiannya hanya untuk makhluk kecil yang kemarin ia temukan hampir mati di bawah hujan. Ia menutup tokonya, menggembok pintu dengan tangan gemetar. Ya Allah, jaga rezekiku hari ini, gumamnya lirih. Aku pergi bukan untuk berdagang, tapi untuk menyelamatkan nyawa yang kau titipkan. Perjalanan menuju klinik hewan terasa panjang. Langkahnya pelan, sesekali berhenti untuk membetulkan posisi kardus di tangannya agar kucing itu tidak terguncang. Setiap orang yang lewat memandang aneh. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil.
Buat apa repot-repot bawa kucing sakit? Pak Hamid, buang saja ke sungai. Toh mati juga. Kalimat itu seperti belati. Namun Pak Hamid hanya menunduk, tak menjawab. Hatinya terlalu penuh untuk menanggapi kebodohan. Di pikirannya hanya ada satu hal. Bagaimana menyelamatkan nyawa yang Allah titipkan padanya. Sesampainya di klinik hewan kecil di pinggir kota, dokter langsung memeriksa kucing itu. Suara stetoskop dan alat suntik terdengar pelan, tapi cukup membuat jantung Pak Hamid berdebar kencang. Dokter itu menghela napas berat. Pak, kondisinya parah. Ia kehilangan banyak cairan dan hampir tak punya tenaga. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin tidak sempat diselamatkan. Pak Hamid menatap tubuh kecil itu di atas meja periksa. Air matanya menetes lagi, kali ini tanpa bisa ditahan. Ia membuka dompetnya pelan. Hanya ada beberapa lembar uang yang seharusnya digunakan untuk membeli stok barang di toko. Namun tanpa ragu, ia menyerahkan semuanya. Lakukan apapun yang bisa menyelamatkannya. Dok, kalau ini yang bisa saya lakukan, maka biarlah. Uang bisa dicari, tapi nyawa, hanya Allah yang bisa memberinya. Dokter itu terdiam, menatap lelaki tua itu dengan kagum. Mungkin dalam hidupnya, jarang sekali ia melihat seseorang menangis demi seekor kucing yang bukan miliknya. Sore menjelang, dan perawatan pertama selesai. Kucing itu mulai diberi cairan infus kecil, tubuhnya dibersihkan, dan ditaruh di ruangan hangat. Pak Hamid duduk di kursi plastik di sudut ruangan. Tangannya bergetar, tapi hatinya tenang. Di dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana Engkau akan membalas kebaikan ini, tapi aku yakin Engkau tidak pernah tidur. Jika Engkau menolong hamba yang menolong sesama, maka tolonglah aku, agar makhluk kecil ini punya kesempatan hidup." Hari berganti hari. Pagi-pagi Pak Hamid selalu datang ke klinik hewan itu, sebelum pasar benar-benar ramai. Ia tak lagi peduli pada lapak yang belum dibuka, atau uang yang belum didapat. Yang ia pikirkan hanyalah satu, keadaan si kecil, makhluk yang kini menempati sebagian besar hatinya. Setiap kali ia masuk ke ruang perawatan, aroma obat dan desinfektan menyambut. Di ujung ruangan itu, di dalam kandang kecil yang dilapisi kain putih, seekor kucing mungil masih berbaring lemah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya mulai sedikit terbuka. Nafasnya tidak seberat kemarin. Dan saat Pak Hamid menunduk, menyentuh kepalanya pelan, kucing itu bergerak, sangat perlahan, tapi cukup untuk membuat dada Pak Hamid berguncang hebat. "Alhamdulillah," bisiknya lirih. Air mata menetes di pipi keriputnya. Tangannya bergetar saat mengusap kepala kecil itu. Ada rasa hangat yang menjalar dari ujung jari ke hatinya. Dokter hewan tersenyum samar. Sepertinya dia merespons dengan baik. Tinggal kesabaran dan perawatan rutin, insya Allah bisa pulih. Pak Hamid menatap tubuh kecil itu dengan pandangan takjub. Di balik luka-luka dan bulu kusutnya, ada semangat hidup yang belum padam. Dan entah kenapa, setiap kali kucing itu membuka matanya, Pak Hamid merasa seperti sedang menatap pantulan dirinya sendiri. Lelah, tapi masih ingin bertahan. Siang itu, ia datang membawa sepotong kain bersih dari rumah. Dilipatkannya pelan, ia letakkan di kandang itu sebagai alas tidur. Saat kain itu menyentuh tubuh kucing, kucing itu menoleh pelan ke arah Pak Hamid. Tatapan yang lemah, tapi berbeda. Ada seberkas cahaya kecil di sana. Seolah mengucap terima kasih tanpa suara. Pak Hamid terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam ujung kandang itu erat, seolah ingin memastikan bahwa makhluk kecil itu benar-benar nyata. "Engkau masih ingin hidup, ya?" bisiknya dengan suara parau. "Kalau begitu, aku juga akan terus menemanimu sampai sembuh." Seorang perawat di klinik yang melihat dari jauh ikut tertegun. Tak banyak orang yang meneteskan air mata untuk seekor kucing buangan. Namun lelaki tua itu menangis bukan karena iba semata, melainkan karena ia melihat kehidupan kembali lahir di tangan Allah, lewat kasih sayang yang tulus. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa.
Tubuh kucing itu mulai hangat, ekornya bergerak pelan, dan ketika Pak Hamid datang, ia mulai mengerjap, seolah mengenali suara langkahnya. Rasa haru membuncah di dada lelaki itu setiap kali melihatnya. Dan di malam hari, saat Pak Hamid pulang ke rumah, ia selalu menutup matanya sambil berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau hidupkan sesuatu dalam diriku lewat makhluk kecil ini. Hari itu, langit cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari muram. Embun masih menempel di kaca jendela toko klinik, memantulkan cahaya lembut dari matahari pagi. Pak Hamid datang lebih awal, seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya disambut dengan senyum dari sang dokter. Pak Hamid, ucap dokter itu sambil menunjuk ke kandang kecil di ujung ruangan. Sepertinya dia sudah cukup kuat untuk dibawa pulang. Mata Pak Hamid membulat. Langkahnya pelan, seperti takut kalau kabar itu hanya mimpi. Dan di dalam kandang itu, kucing kecil itu kini tampak berbeda. Bulu-bulunya mulai tumbuh lembut, matanya sudah jernih, dan ekornya sesekali bergerak pelan. Pak Hamid menatapnya lama, lalu berlutut di depan kandang itu. Tangannya gemetar saat membuka pintunya. Kucing itu menatapnya, menegakkan kepala, dan, untuk pertama kalinya, ia mendekat, menggosokkan pipinya ke jari-jari kasar Pak Hamid. Air mata Pak Hamid jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya membelai kepala kecil itu. Sementara hatinya bergetar hebat. Rasa haru, syukur, dan cinta tumpah jadi satu. Mulai sekarang, bisiknya pelan, kau tidak sendirian lagi. Ia membungkus kucing itu dengan kain tipis dan menggendongnya keluar dari klinik. Di tangannya bukan hanya seekor hewan kecil, tapi amanah dari Allah yang baru saja ia titipkan padanya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Orang-orang memandang, sebagian tersenyum, sebagian lagi hanya menggeleng heran. Tapi Pak Hamid tidak peduli. Hatinya terlalu penuh oleh rasa syukur. Sesampainya di toko, ia menyiapkan sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan, dilapisi kain bersih yang harum matahari. Di sanalah kucing itu diletakkan dengan lembut. Kucing itu menatap sekeliling, lalu mengeong pelan. Suara kecil, tapi hangat, seperti ucapan terima kasih. Pak Hamid tersenyum, lalu berkata pelan, mulai sekarang, namamu, si putih. Ia tahu bulu kucing itu tidak sepenuhnya putih, tapi baginya, nama itu melambangkan sesuatu yang lebih dalam. Kesucian hati, awal yang baru, dan kasih yang tak ternoda. Hari-hari berikutnya, toko kecil itu berubah. Setiap pagi, si putih duduk di depan pintu toko, menunggu Pak Hamid membuka gembok. Ketika pintu kayu terbuka, si putih mengeong pelan, seperti mengucap salam pagi. Anak-anak yang lewat berhenti sejenak untuk mengelusnya. Para pelanggan tersenyum melihat pemandangan yang tak biasa itu. Suasana toko yang dulu sepi kini menjadi hidup. Ada tawa anak-anak, ada obrolan ringan pelanggan. Dan di sudut ruangan, si putih selalu ada. Tenang, manis, seperti penjaga kecil yang tak kenal lelah. Pak Hamid sering menatapnya di sela-sela waktu. Dalam hati, ia berkata pelan, barangkali inilah cara Allah mengajarkanku tentang kasih sayang. Bukan lewat manusia, tapi lewat makhluk kecil yang dulu nyaris mati. Hari-hari di pasar kini terasa berbeda. Toko kecil Pak Hamid yang dulu sepi perlahan menjadi tempat yang paling sering disinggahi orang. Bukan karena diskon, bukan karena barangnya lengkap, tapi karena suasana hangat yang terpancar dari dalam. Setiap pagi, si putih sudah duduk di depan pintu toko, menunggu Pak Hamid membuka gembok sambil mengeong pelan seperti mengucap salam. Anak-anak kecil yang lewat sekolah selalu berhenti sejenak. Mereka tertawa, mengelus kepala si putih, lalu berlalu sambil tersenyum. Para ibu-ibu pembeli sembako sering berkata, tokonya Pak Hamid adem ya, rasanya kayak rumah. Kalimat sederhana itu membuat hati lelaki tua itu meleleh. Ia tidak pernah menyangka. Seekor kucing yang dulu hampir mati di bawah hujan kini menjadi alasan orang datang. Alasan suasana berubah. Dan alasan hatinya terasa damai. Hari demi hari, pelanggan makin banyak.
Barang dagangan yang biasanya bertahan seminggu, kini habis hanya dalam 3 hari. Setiap kali menghitung hasil penjualan, Pak Hamid hanya bisa tertegun. Matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya lirih di antara tumpukan uang receh. "Ini bukan karena aku pandai berdagang, tapi karena engkau menurunkan rahmat lewat makhluk kecil yang dulu aku temukan di bawah hujan." Suatu sore, seorang pemuda yang baru pertama datang ke tokonya bertanya, "Pak, kenapa toko ini ramai terus? Orang-orang bilang ada kucing penarik rezeki di sini." Pak Hamid tertawa kecil. Ia menatap si putih yang sedang berbaring tenang di tikar, lalu menjawab pelan, "Bukan dia yang menarik rezeki, Nak, tapi kasih sayang yang membuat Allah menurunkannya." Pemuda itu terdiam. Ucapannya sederhana, tapi mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di malam hari, ketika pasar sudah sepi, Pak Hamid duduk di kursi kayu depan tokonya. Lampu minyak kecil berayun ditiup angin. Si putih meringkuk di pangkuannya, mendengkur halus. Suara itu menenangkan seperti zikir malam yang lembut. Pak Hamid menatap ke jalan yang dulu menjadi tempat pembuangan si putih. Bayangan masa lalu melintas. Hujan deras, tubuh kecil yang menggigil, dan dirinya yang dulu hampir saja berlalu tanpa peduli. "Kalau waktu bisa diputar," gumamnya pelan, "aku ingin semua orang tahu bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia." Matanya berkaca, senyum tipis terbit di wajah tuanya. Ia menatap kucing kecil itu dengan kasih yang tak bisa diucap. Si putih membuka mata sebentar, menatap balik dengan tatapan lembut. Tatapan yang menembus hati, seolah berkata, "Aku tidak menunggumu sia-sia." Malam turun perlahan di atas pasar kecil itu. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, meninggalkan cahaya kuning temaram di sepanjang jalan sempit. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan suara serangga yang berdengung pelan. Di depan toko sembako yang kini ramai dan penuh berkah, Pak Hamid duduk di kursi kayu tuanya. Di pangkuannya, si putih berbaring dengan tenang, matanya setengah terpejam, tubuhnya hangat, napasnya halus. Suasana hening. Tak ada suara selain detak jam tua di dinding dan dengkuran kecil dari si putih yang tertidur. Pak Hamid menatap makhluk kecil itu lama sekali. Dalam diam, ia merasa seperti sedang menatap cermin kehidupannya sendiri. Penuh luka, pernah dibuang, tapi akhirnya menemukan rumahnya di bawah kasih yang tulus. "Subhanallah," ucapnya lirih. "Engkau kirimkan makhluk kecil ini bukan sekadar untuk aku rawat, tapi untuk aku belajar. Belajar tentang kesetiaan, tentang sabar, tentang kasih yang tak menuntut balasan." Matanya berkaca-kaca. Ia membelai kepala si putih perlahan, dan kucing itu merespons dengan mengeong pelan. Suara kecil yang hangat, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan tuannya. Dari luar, terdengar langkah kaki anak kecil lewat bersama ibunya. Mereka berhenti sejenak di depan toko. Anak itu menatap si putih yang sedang tidur di pangkuan Pak Hamid, lalu berkata polos, "Ibu, kucingnya bahagia, ya?" Ibunya tersenyum lembut. "Iya, Nak, karena kebaikan selalu membuat siapapun bahagia, bahkan kucing sekalipun." Kalimat sederhana itu membuat Pak Hamid menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa ia bendung. Ia menatap ke langit malam. Di antara awan tipis, bintang mulai bermunculan satu persatu. Dan di bawah sinarnya yang lembut, lelaki tua itu berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau tunjukkan rahmat MU lewat cara yang tak pernah aku duga. Lewat seekor kucing kecil, Engkau ajarkan aku tentang makna hidup yang sesungguhnya." Angin malam berhembus membawa keheningan yang damai. Si putih menggeliat kecil di pangkuannya, lalu kembali tidur dengan posisi nyaman. Pak Hamid tersenyum, senyum yang tenang, damai, dan penuh rasa cukup. Ia menatap jalan pasar di depannya, tempat di mana dulu kucing itu dibuang. Dan kini menjadi saksi bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Sahabat yang beriman. Dari seekor kucing kecil,
Kita belajar bahwa Allah tidak pernah menutup mata terhadap kebaikan. Setiap tangan yang menolong akan ditolong. Setiap hati yang peduli akan dipenuhi keberkahan. Dan setiap kasih yang diberikan dengan tulus akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Cerita ini hanyalah fiktif. Namun semoga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kasih sayang dan keikhlasan tidak pernah sia-sia. Sebab terkadang, mukjizat tidak turun dari langit, tapi hadir lewat makhluk kecil yang Allah kirimkan untuk menyentuh hati kita yang lupa bagaimana cara mencintai. Merpati 2.